Perempuan yang tinggal di telaga ini bisa memberi kamu kekayaan. Kamu hanya perlu mengikuti semua perintahnya. Sebelum lanjut, untuk support channel ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys. Kamu gimana sih, Mas? Katanya udah ada uang untuk bayar kontrakan. Sampai kapan kayak gini terus, Mas? Cuma janji-janji terus. Capek aku, Mas, tiap hari tagih terus. Malu, Mas, sama tetangga. Malam ini, Andre kembali bertengkar dengan istrinya. Ia hanya duduk terdiam, pandangan matanya kosong. Ia kebingungan karena tidak tahu harus mencari uang di mana setelah mengalami PHK besar-besaran di tempat kerjanya. Bahkan, uang pesangonnya sudah habis untuk membayar hutang mereka kepada Lintah Darat. Kalau gini terus, sudah aku minta cerai aja deh. Dasar suami gak berguna. Andre yang jenuh mendengar omelan istrinya memutuskan untuk pergi keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan. Yang ada di pikiran Andre sepanjang jalan cuma bagaimana bisa mendapatkan uang secara cepat untuk membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tiba-tiba Andre terkejut saat ada seorang nenek menepuk pundaknya. Saya tahu kamu bisa dapat uang itu dari mana. Ikut aku, Nak. Seperti terhipnotis, Andre mengikuti nenek misterius tersebut. Entah berapa lama mereka berjalan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah telaga. Perempuan yang tinggal di telaga ini bisa memberi kamu kekayaan. Kamu hanya perlu mengikuti semua perintahnya. Andre mengangguk, lantas memandangi air telaga yang tenang itu. Sesosok wanita keluar dari dalam telaga itu dan melayang tepat di hadapan Andre. Andre tidak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika melihat kemolekan sosok wanita itu. Namun, Andre tampak terkejut dan ketakutan saat melihat wanita itu tidak memiliki kaki, hanya terlihat ekor ular putih. Siapa kamu? Makhluk apa kamu? Tidak usah takut. Beliau penunggu telaga ini. Beliau bisa memberikan kamu kekayaan. Benarkah itu? Syaratnya, kamu harus rela melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beliau. Andre yang sudah gelap mata langsung menyanggupi hal itu dan bersedia untuk melakukan apapun demi kekayaan yang dijanjikan. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Legi, Andre selalu kembali ke telaga itu dan melakukan ritual berhubungan badan dengan siluman ular itu. Setiap kali ritual persetubuhan itu selesai, keesokan paginya ia akan menemukan bongkahan emas di sisinya. Bukan main senangnya Andre, tanpa perlu bekerja keras, dia pun bisa mendapatkan kekayaan. Sejak itu, kehidupan Andre dan istrinya pun berubah drastis. Berkat pesugihan itu, ia sudah bisa membeli sebuah rumah. Bahkan Andre sekarang cukup disegani di kampungnya. Sampai suatu hari, istrinya berkata jika ia telah mengandung buah hati yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Pak, Mama hamil loh. Hah? Serius, Mah? Wah, alhamdulillah. Akhirnya ya, Mah ya. Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu. Iya, Pak.
Andre yang mengetahui kehamilan istrinya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pesugihannya dengan siluman ular putih demi masa depan calon anaknya. Malam Jumat berikutnya, Andre pun pergi ke telaga itu dan menemui siluman ular. Mohon maaf, Nyai. Saya ingin berhenti melakukan ritual ini. Istri saya mengandung anak yang sudah lama saya nanti-nantikan. Apa syaratnya? Wanita itu hanya terdiam dan menghilang tak lama kemudian. Betapa leganya Andre melihat siluman ular itu tidak meminta syarat apa-apa dan menghilang begitu saja. Singkat cerita, akhirnya tiba waktunya istri Andre melahirkan. Dengan dibantu dukun beranak, malam itu istri Andre melahirkan anak pertamanya. Sakit. Ayo, Nduk, dorong sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Suara apa itu? Ada apa, Mbok? Ular! Ular. Lastri. Istri Andre pun meninggal usai melahirkan ular putih tersebut. Maafkan aku, Lastri. Mungkin ini tumba yang diminta siluman ular sebagai ganti kekayaan yang diterima Andre.